semua, perkenalkan nama saya Maria Novita Bele dengan NIM 2501070100. Saya dari kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai landasan etika dalam dunia pendidikan dan profesi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai tugas UAS dari Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo SH MH. Kita masuk pada materi. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam dunia pendidikan dan profesi, Pancasila berperan penting sebagai kompas etika yang membentuk karakter, perilaku, dan tanggung jawab seseorang. Etika yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, berintegritas, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai landasan etika sangat penting untuk menghasilkan generasi dan tenaga profesional yang berkepribadian luhur serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikutnya, Pancasila sebagai landasan etika. Etika dalam pendidikan dan profesi mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dalam Pancasila memberikan arah moral yang dapat dijadikan standar dalam menentukan baik dan buruknya tindakan. Berikut peran setiap sila dalam etika pendidikan dan profesi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan moralitas, mendorong peserta didik dan profesional untuk tidak melakukan tindakan curang seperti plagiarisme, korupsi, atau manipulasi data, menghargai perbedaan keyakinan dalam lingkungan belajar dan kerja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak orang lain, serta berperilaku sopan dan beradab, menolak segala tindakan kekerasan, perundungan, bullying, dan diskriminasi baik dalam sekolah maupun dunia kerja. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong sikap kerjasama, toleransi, dan persaudaraan antar anggota kelompok, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah dan dialog dalam mengambil keputusan di kelas maupun lingkungan profesi, menghindari sikap otoriter, tidak memaksa kehendak, dan mampu menerima kritik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menanamkan prinsip keadilan termasuk dalam pembagian tugas, penilaian hasil belajar, maupun kerja profesional, menghindari perlakuan istimewa atau ketidakadilan yang merugikan pihak lain. Berikut contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam dunia pendidikan. Kasus plagiarisme tugas sekolah atau kuliah. Seorang siswa menyalin tugas temannya tanpa izin. Hal ini melanggar sila pertama kejujuran dan sila kedua adil dan beradab. Yang berikut, bullying di sekolah. Kelompok siswa mengucilkan teman yang berbeda suku atau fisik. Ini bertentangan dengan sila kedua dan sila ketiga tentang persatuan. Yang kedua, dalam dunia profesi. Pegawai menerima suap untuk meloloskan dokumen tertentu, melanggar sila pertama, moral atau kejujuran, dan sila kelima, keadilan. Kolaborasi tim yang tidak harmonis karena perbedaan suku atau agama, bertentangan dengan sila ketiga yang menekankan persatuan serta sila kedua tentang kemanusiaan. Keputusan kerja yang diambil sepihak tanpa musyawarah, tidak sesuai dengan sila keempat tentang demokrasi dan permusyawaratan. Yang berikut, tantangan penerapan Pancasila sebagai etika dalam dunia pendidikan dan profesi. Yang pertama, penerapan Pancasila sebagai etika dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan
adalah melemahnya karakter moral peserta didik. Fenomena seperti intoleransi, bullying, kekerasan, ketidakjujuran akademik, hingga plagiarisme menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan dan keadilan, belum sepenuhnya membentuk perilaku peserta didik. Selain itu, adanya paparan lingkungan digital yang diwarnai konten kekerasan, informasi palsu, ujaran kebencian, serta budaya instan zaman membuat internalisasi nilai-nilai Pancasila menghadapi hambatan baru dalam perkembangan zaman. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keteladanan pendidik dalam menerapkan nilai Pancasila. Ketika pendidik tidak menunjukkan sikap jujur, adil, dan disiplin, peserta didik pun sulit menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika. Solusi untuk hal ini adalah pendidik harus menjadi role model bagi peserta didik melalui sikap sehari-hari, menunjukkan integritas, kehormatan, dan profesionalitas. Keteladanan yang nyata akan menjadi contoh paling efektif dalam membentuk kepribadian peserta didik sesuai nilai Pancasila. Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam dunia kerja, terutama terkait privasi data, etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI, dan keamanan informasi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan teknologi secara bertanggung jawab dan transparan, memastikan data pribadi dilindungi, dan menyusun pedoman etika digital berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi kesimpulannya, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan etika dalam dunia pendidikan dan profesi. Nilai-nilainya menjadi pedoman untuk membentuk karakter yang bermoral, berintegritas, adil, serta mampu bekerja sama dalam keberagaman. Dengan menerapkan Pancasila dalam sikap dan tindakan sehari-hari, baik dalam proses belajar maupun dalam bekerja, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi. Jadikan setiap sila sebagai cerminan perilaku kita, jujur, adil, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam Pancasila. Dadah.